Jadi terjadi kebakaran di Bromo terkait gimana ya foto private? Iya, itu yang aku sayangin banget sih sebenarnya. Kita tuh ketika di alam yang ciptaan Allah harusnya kita tafakur alam. Gimana caranya kita mensyukuri keindahan yang Allah berikan, gimana caranya kita menjaga apa yang Allah berikan. Kayak sekarang aja kan sebenarnya udara yang udah polusi kayak gini juga sebenarnya kita introspeksi diri ya. Gimana juga kita menjadi manusia udah seperti apa sih menjaga alam yang Allah berikan. Dengan adanya kayak gini kan yang rugi siapa sih? Manusia. Nah apalagi kalau cuman gara-gara segelintir manusia, yang ruginya itu banyak orang dan juga alam gitu. Yang di alam tuh juga untuk rehabilitasinya juga butuh waktu yang panjang. Belum tentu juga dia bisa mengembalikan keadaan alam sedemikian rupa seperti semula lagi gitu. Jadi kalau buat aku tuh tolong oknum-oknum yang ngadi-ngadi kayak gini ditindak keras. Sebagai contoh untuk yang lainnya juga untuk lebih berhati-hati, dan juga ada pagar besar gitu ya next ke depannya. Kalau kita nggak tindak keras nanti paling juga cuman begini-begini aja gitu. Jadi buat saya mudah-mudahan pemerintah juga bisa menindak dengan sangat-sangat keras para oknum-oknumnya tanpa keterkecuali, dan juga itu menjadi pembelajaran juga. Karena saya juga ngerasa nggak cuman Bromo ini sebenarnya salah satu bukti yang fatal banget. Saya kebetulan juga Sabtu Minggu tinggalnya di Puncak, dimana saya juga ngelihat Puncak itu alamnya sangat-sangat indah, pegunungannya, sungainya, tapi selalu dikotori oleh sampah yang sangat luar biasa dari wisatawan yang hadir. Ya itu yang buat aku juga sebenarnya kesadaran tingkat kita tuh jangan cuman marah ketika sudah terjadi kayak gini. Ketika ada yang disalahin nyata, ada videonya, ada pelakunya, baru marah-marah. Tapi tanpa disadarin sehari-harinya kita sendiri adalah pelaku dari kejahatan alam. Apa aja sih kejahatan alam tuh sebenarnya ya nggak cuma ngebakar hutan juga, yaitu tadi yang aku bilang dari mulai buang sampah sembarangan. Ketika kita berwisata baik itu mungkin ke Bali, ke Raja Ampat, Pulau Komodo, semua tempat-tempat yang indah gitu ya, pantai, pegunungan. Spesialnya khususnya juga di Puncak ya, ini saya nggak nyalek beneran, saya nggak akan nyalek Puncak gitu ya. Jadi jangan dipikir saya nyalek, tapi karena saya warga separuh Puncak gitu, saya juga sedih banget gitu. Bahkan saya bikin kegiatan, saya share di YouTube saya juga, waktu itu kita ngebersihin sungai. Pas kita bersihin satu hari itu kita bisa dapat berapa kantong, ratus kantong plastik. Tapi cuma satu hari itu udah kotor lagi. Karena memang itu adalah daerah wisatawan kan. Jadi makanya buat wisatawan semuanya ini menjadi cambukan dan pukulan kita bersama untuk introspeksi diri, mencintailah alam, jagalah alam, bahwa alam itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dengan alam kita diberi kenikmatan, baik itu pandangan, baik itu kebahagiaan gitu. Maka juga kita harus berbuat baik terhadap alam gitu. Karena kalau alamnya rusak, bukan alam yang rugi, tapi manusia lah yang rugi gitu. Oke, dari konsepnya sendiri yang ekstrimnya diperlukan nggak sih untuk prewed kayak? Iya, itu yang aku bilang sebenarnya kalau kita bicara soal Islam itu nggak ada prewedding gitu ya. Karena kalau saya pribadi, prewedding itu ya setelah menikah sebenarnya prawedding, yes after ya gitu. Karena kalau prewedding kan ya menurut Islam, menurut aku juga adalah haram gitu, karena belum menikah. Dan yang kedua, kalau prewedding itu kan harusnya tidak merugikan siapa-siapa, apalagi alam gitu ya. Bisa lebih, apa gunanya Photoshop zaman sekarang gitu ya. Aku yakin pasti dia main handphone juga masih pakai filter. Jadi ngapain gitu kita harus konyol-konyolan, gak berpikir panjang. Makanya buat aku juga oknumnya nggak cuma 1-2 orang pasti, tapi yang semua di sana harusnya kan punya tugas untuk mengingatkan. Makanya aku bilang tindak tegas semua yang terlibat dan semua yang lalai, biar ini tidak terjadi di alam-alam yang lain. Baik, terima kasih. Termasuk alam Mbah Dukun. Iya,